Morning everybody, selamat pagi semua. Today we're going to learn about standard organization and structure of the computer. Jadi hari ini kita akan belajar tentang standar organisasi dan struktur dari sebuah komputer. So, what are those? Basically, all computer in this would do these four things in this work, in its work, sorry. Jadi pada dasarnya komputer itu melakukan 4 hal ini di dalam pekerjaannya. What are those? Apa itu? Input, storage, processing, and output. Jadi kalau diartikan itu sekedar masukan atau perintah, penyimpanan, pemrosesan, dan pemberian hasil kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi yuk kita bahas sederhananya komputer itu bekerja gimana. Okay, first we're going to learn about types of input. Jadi kita pertama belajar itu tipe-tipe dari sebuah masukan kayak gitu. Computer receive the signal of input from input device. Artinya komputer itu menerima sinyal perintah atau masukan dari perangkat yang berfungsi untuk memberi perintah ke komputer. What are the example? Jadi apa aja contohnya? Keyboard, mouse, microphone, videos, pen, tablet, joystick, etc. Jadi ada banyak. Itu ada apa itu? Keyboard, mouse, mikrofon, kamera, pen, tablet, dan yang lain-lain. This device this device receive a command from a brandware. Jadi perangkat-perangkat ini nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi dia nerima perintah dari brandware-nya atau orangnya atau usernya. Kayak gitu. So basically this input device is to make what the user want become a bit of data. Jadi dasarnya itu alat-alat dari ini itu menerjemahkan atau mengubah perintah yang kita kasih ke dalam bit-bit data sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Okay, so this is what are truly happen this is what truly happen when computer do something. Jadi di sini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ketika komputer melakukan sesuatu. So the input will be sent to be a storage. Jadi perintah atau sinyal masukan itu tadi dikirim ke dalam memori. After it stored in a memory, it will be sent to a processing unit or CPU. Jadi setelah disimpan di memori itu akan dikirim ke dalam prosesor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa diterjemahkan kembali kayak gitu. Artinya kayak gini. Ketika saya ngeklik huruf A di keyboard, maka itu perintahnya disimpan dulu, kemudian dikirim ke prosesor. When I type a letter in a keyboard, it will be stored in a storage unit, and then it will be sent to a processing unit. Jadi disimpan dulu ke dalam memori, dikirim ke prosesor sehingga prosesor tahu gitu. The processor will know that I type an A letter in the keyboard. Jadi prosesor itu nanti yang akhirnya tahu dia ngetik A kayak gitu. After that, setelah itu it will send to an output unit. What is an output?
Output can be anything kayak gitu. Sorry, where is the image? The output can become a text, photos, videos, games, VR, or even instruction to a robot. Jadi setelah diproses itu disesuaikan tuh perintah tadi hasilnya apa. Bisa aja ke teks, ke fotos, videos, games, virtual reality, perintah ke robot kayak gitu. This is only representation. Jadi ini hanya pengantar aja, representasi aja dari kita gitu. Gimana nanti realnya komputer itu menerjemahkan sebuah perintah, kita bahas di berikutnya. Jadi kayak bit data, apa itu bit data? Kenapa harus dalam bentuk biner kayak gitu? Oke, I'll repeat once again. Saya ulang lagi. Computer do these four things. All of the computer in this world do these four things. Jadi semua komputer di dunia ini melakukan 4 hal ini pada dasarnya. Okay, from input it will send to a storage, it will be processed, and then the output will be given. Artinya apa? Yang kita masukkan tadi perintahnya itu akan ditampilkan kembali. Kayak gitu. Look at this. After process with using an algorithm or series of command, it will come the output. Jadi hasilnya akan datang kayak gitu atau keluar. Okay. Hope from this you understand what the computer do or how computer work. Jadi dari sini saya harap kalian semua paham apa yang dilakukan komputer dan bagaimana komputer bekerja kayak gitu. Okay, let's take this picture. What is this picture means? Apa arti gambar ini? Bagaimana kalau di dalam jaringan? How the output in the internet or in the network. Jadi gimana output dan input itu di dalam jaringan atau di dalam internet. In the network, the output from one computer will become an input in others computer. Artinya apa? Output dari satu komputer lain akan jadi input di komputer yang lainnya gitu, yang terhubung dengan dia. Dan itu bisa berbalik-balik, versi versa. It becomes versi versa. Artinya apa itu? Ya, dia terus bertukar-tukar kayak gitu. Let's take an example. We using an chat application. Kita gunain satu aplikasi chat in order like WhatsApp. Jadi kita pakai WhatsApp. If I type hello world in my phone or in my computer, kalau saya ketik kata halo di handphone atau komputer saya dan saya kirim ke kalian, maka dari saya itu sebuah output. Dan untuk kalian itu sebuah input. Artinya apa? Dari saya sebuah output dan dari kalian sebuah input. Dan jika kalian balas hello to, balas halo juga, dari kalian itu sebuah output dan saya terima itu menjadi sebuah input. Something like that. It's simple as this, kayak gitu. Just four things. Just remember these four things for the main course of this video. Jadi ingat aja 4 ini untuk hal utama dari videonya. Kalau untuk story processing dan output dan input itu lebih detailnya kita bakal bahas minggu depan gitu. I will explain how does it really exactly computer translating or processing something. Jadi tepat dan benarnya komputer tuh ngeproses sesuatu tuh kita bahas di pertemuan berikutnya.
Okay guys, I think enough for today. uh, I want to give you so much lecture for our first meet, jadi saya nggak akan kasih banyak materi banyak-banyak because we have a practice schedule too, kita juga punya jadwal praktek. So this is only for representation, jadi ini hanya untuk representasinya saja. Thank you for watching and feel free to ask me if you have something you don't understand in this 4 kategori. Jadi tanya aja saya kalau ada yang kurang jelas dari 4 kategori ini. Thank you.